Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you, all of my friends, my brothers and sisters, my lovely students? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari simple past menuju ke tenses nomor 6, yaitu past continuous tense. Nah, untuk past continuous tense ya tidak jauh beda, masih dalam kawasan simple past. Ya, masih dalam simple past. Nah, sini kita akan masuk ke past continuous. Nah, sebenarnya simple past itu juga menggunakan verbal. Past continuous pun menggunakan kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Nah, mari kita membahas tentang untuk kalimat positif. Yang pertama, di sini punya rumus untuk kalimat positif. Bisa kita lihat ada subjek, ada to be. Nah, to be yang dipakai adalah bentuk past, bukan bentuk present ya. Kalau untuk bentuk past itu was dan were. Kalau present am, is, dan are. Terus menggunakan verb ing dan object. Sementara yang negatif, yaitu negatifnya ada subject plus were dan was dan were plus not plus verb ing dan object. Interrogatifnya to be-nya di depan, terus subject, verb ing, dan object. Catatan bahwa I, she, he, dan it serta Ani itu menggunakan to be was ya, to be was. Nah, kalau di simple present to be-nya itu I itu am, she, he, it itu is, dan you, we, they itu adalah are. Nah, sekarang di sini itu beda. I, she, he, it, dan Ani itu menggunakan was ya. You, we, dan they itu menggunakan were. Nah, di sini mari kita lihat contohnya. Bisa teman-teman semua melihatnya. Untuk kalimat positif bisa kita coba untuk gunakan. Sini menggunakan kalimat sini menggunakan subjek he. Berarti he was reading a book. Ya kan? He wasn't atau he was not reading a book. Was he reading a book? Ya, ini adalah bentuk-bentuk contoh dari ketiga bentuk kalimat. Nah, sekarang kita masuk pada penggunaan pada simple past continuous. Nah, dalam penggunaan simple past continuous, ini menyatakan aktivitas sedang berlangsung di masa yang lampau. Jadi, ini aktivitasnya itu sedang terjadi di masa lampau ya. Nah, contohnya kita lihat sini. We were studying English at 7 o'clock last night. Berarti kejadiannya sedang berlangsung itu pada jam 7 di malam kemarin ya. Last night ya. Ya. Di sini bisa dilihat. Nah, di sini disampaikan kalau kami sedang belajar bahasa Inggris pada jam 7 tadi malam. Nah, inilah contoh. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada time signal dari simple past continuous. Itu at the 7 o'clock last night, terus at bla 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 last bla 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 ya. Past continuous when ini past continuous when simple past tense ya. Past tense sedang berlangsung pada saat simple past tense terjadi. Ini namanya yang disebut dengan konsep dua kejadian. Nah, ini penggunaan konsep dua kejadian juga ya. Time signalnya bisa dipakai dalam melakukan konsep dua kejadian ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada question word yang biasa kita sampaikan juga. Sini ada rumus. Kayaknya untuk question wordnya itu masih sama dengan simple past yang kemarin. Coba dilihat di sini contohnya. They were eating rice in the inn. Nah, sama. Cuman di sini akan berbeda dalam penggunaan were ya, penggunaan to be-nya, tapi di sini adalah was ya. Kenapa? Karena karena who ini selalu ketemu dengan orang ketiga tunggal. Berarti who was eating rice in the inn? Ya, my question by the answer eating. Ya. My question by the answer eating. Kalau tadi my question by the answer they, berarti who was eating rice in the inn? Jawabannya adalah they. Siapakah yang sedang makan nasi di kantin?
berarti mereka. Nah, sekarang my question by the answer adalah eating ya. What were they doing in the inn? Ya, apa yang telah mereka lakukan di kantin? Sekarang yang dia tanya adalah rice, yaitu object of noun. Berarti dia menggunakan what. What were they eating in the inn? Selanjutnya yang dia tanya adalah tempat atau adverb of place. Where were they eating in the rice? Nah, caranya seperti itu. Mudah kan buat teman-teman sekalian? Silakan nanti dibuat kalimat sendiri terus dicoba untuk menjawabnya sendiri. Baik, untuk kalimat nominal, di sini ada subject plus to be plus complement ya. Complement teman-teman masih ingat di tenses sebelumnya saya sampaikan bahwa complement itu adalah pelengkap dari subjek yang meliputi anggotanya seperti adjektif, noun, dan adverb. Namanya ana ya. Nah, bentuk negatifnya juga sama, tinggal menambahkan not. Terus untuk interrogatifnya, where-nya to be-nya berada di depan, baru itu subjek dan complement. Contohnya di sini kita lihat he was sad. He wasn't atau he was not sad. Was he sad? Nah, jadi begitu model dalam kalimatnya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar saya. Insya Allah saya akan jawab teman-teman punya pertanyaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.